Bukan ban MotoGP teman-teman. Tapi ini memang benar-benar udah gundul ini. Ini kayak mobil F1 ya. F1 ya. Ini kalau kita baca ya produksinya nggak ada sama sekali batikannya Pak. Sampai kawatnya keluar bisa terjadi. Nah penyebabnya apa? Berapa tahun sih sebenarnya kita tuh harus ganti ban? Siang hari perjalanan ke Bandung bannya pecah. Oh, di tol. Di tol. Warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia, dari bengkel kesayangan kita, Bengkel AHA Motor Yogyakarta. Mobil Anda solar, bensin, mereknya Nissan, Datsun, Suzuki, Honda, Toyota. Silakan merapat ke Bengkel AHA Motor. Di sini ada Mas Agus dan ada Mas Nopa. Oke, siap. Sobat Apedia, depan kita ada Honda, ada Daihatsu. Nah, yang mau kita kejar itu, yang kita cari ada Mas Hardi ya. Nah, beliau udah ada di pojok sana. Kita mau tanya beliau apa yang mau kita bagi di sore hari ini dari Bengkel AHA Motor untuk kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Pak Taufik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik dan Sobat Apedia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Hardi. Ini hari Kamis terakhir kerja ya? Besok ya, libur, libur. Ya? Kita Jumat libur. Jumat libur. Jadi Sobat Apedia mau datang strategi liburan. Nah, libur dulu berarti masuk Sabtu lagi ya? Sabtu masuk lagi. Jam 8 pagi? Jam 8 pagi. Oke, baik. Terus nanti Minggu masuk. Masuk lagi ya, Minggu ya. Nah, gimana Pak? Apa yang mau kita bagi Mas Hardi nih? Seputar kendaraan ini. Ini aku tadi tuh ngeliat ban. Kan iseng-iseng lihat tuh Pak. Ya. Ini kan aku kan ada data tabel sambil belajar juga. Meskipun ini nggak harus dihafalkan ya. Paling nggak kita tuh tahu posisi kalau kita beli mobil. Terus bannya yang dipakai itu speknya apa, nanti kalau masuk tol itu kecepatan maksimal berapa, itu kan kita kan bisa tahu ya. Ini aku coba mendeteksi di sini, coba meng-cross check. Nah yang paling harus sering kita saksikan itu adalah pertama produksi ban ya. Meskipun ban itu ada yang bisa sampai 10 tahun, tapi kebanyakan rata-rata kalau udah 5 tahun itu dia akan mengalami retakan. Ini kalau ini sih saya bisa buktikan di sini. Produksinya 2019, sekarang kan 2025. Ini kan minggunya, jadi angka 4 ini teman-teman yang ada di kotakan kayak gini, teman-teman dapati 4 angka, itu adalah yang angka pertama dan kedua ini adalah pekan atau minggu. Jadi mobil atau ban ini diproduksi di minggu 19, tahunnya 2019. Jadi kalau teman-teman beli ban atau beli mobil, perhatikan usia bannya. Nah rata-rata mobil kalau udah usianya udah di atas 5 tahun ini kayak gini nih Pak, ada retakan. Ini kan ada retakan nih, ada retakan di sini juga di bagian permukaan ini ada retakan. Jadi, biarpun dia kembangnya masih bagus ya, biarpun kembangnya masih kelihatan gitu ya, kelihatan tebel, tapi bagus. Ini ada ya? TWI itu batasnya tuh di sini Pak. Biasanya di tengah-tengah jalur ini, itu dia ada nongolnya. Nongolnya adalah TWI. Sebenarnya kalau udah menyentuh TWI harus ganti. Tapi kalau ini belum tuh, masih 2,5 mili ya mungkin ya. Kalau kita 2-3 mili ya, itu dia masih tebel. Ininya TWI-nya, tapi kalau kita lihat di sini udah pada banyak retakannya. Nah, ban itu udah banyak retakannya. Artinya kalau dia memang, apalagi ini tipenya Eco ya. Jadi kalau untuk Eco biasanya lebih cepat. Ini ada retakannya kalau udah 5 tahun ke atas. Kalau ini 2025 berarti udah masuk 6 tahun. Ya, 6 tahun dia udah mulai banyak retakannya. Terus kalau ini kita baca, kalau teman-teman nyari ban, itu juga sesuaikan sama ukuran peleknya. Nah, kalau kita baca di sini, ini kan di sini ada R14, ini berarti ring 14. Nah, kita baca paling depan 175, ini dia ketinggian ini, Pak. Kalau banyak tidur kayak gini ya, ini dia permukaannya. Jadi lebar permukaan. 175. 175 ini kayak gini dia tingginya. Tapi kalau didiri kan dia lebarnya. Jadi ini lebar permukaan 175. Nah, 65 ini adalah tebal donatnya. Artinya dia 65% dari 175 mili. Oke. Terus di sini ada ring 14, R14 ini berarti ring 14, bukan racing. Ini R14. Radial gitu ya. Radial ada sendiri di sana ada tulisannya. Nah, ring 14 dia artinya peleknya ini dia 14 inch. Ininya diameternya. Terus dia punya 82T. 82 ini adalah tonase atau beban maksimal yang diterima oleh ban. Kalau kita cross check di sini 82 itu berarti 82 dia 475 kilo per satu ban per tire, per ban. Jadi ban ini mampu ditekan beban dengan 475 kilo. Terus kalau ini Pak,
ini kan ada T ya. Ini adalah batas kecepatan. Jadi kalau maksimal speed yang kita temuin di internet itu ada J, K, L, M, N, P. Jadi O nggak ada. P, Q, R, S, T, U. Habis U itu H. Habis H baru V, W, X, Y, Z. Kayak gitu. V, W, X, Y. Terus ada VR, ada ZR. Kayak gitu. Tapi kalau untuk T ini dia maksimal 190 km per jam. 190 km per jam. Jadi kalau mobil ini Brio ini mungkin teman-teman remap terus dia larinya 200, berbahaya kalau pakai ban ini. Kayak gitu. Itu ganti ban ya. Ganti ban. Ganti ban yang dia paling enggak habis T itu apa? RSTU. U kan kalau U berarti tambah 10. Dari T jadi J, K, L, M, N, O nggak ada. P, Q, R, S, T, U. Jadi habis T, U. Jadi kalau tadi 190 nyari yang di atasnya mungkin U, mungkin H, terus V. Ya. Jadi habis U itu kan V harusnya. Yang nambah 10 terus ya? Ya, nambah 10 tinggal ditambahkan 10. T itu 190 berarti U 200. Berarti H 210. Terus V 220 seperti itu. Terus terusnya. Nah, ada yang menggelitik, Pak. Kalau ini sih kebanyakan ban yang dijual itu radial ya pasti ya. Kalau radial itu dia berarti ini dari garis tengah ini dia komponnya atau itu apa arsirannya bahan itu kainnya atau kawatnya itu dia berarti menyimpang. Jadi dari sini menyimpang 90 derajat radial. Tapi kalau yang bias itu diagonal dia, miring. Nah, keuntungannya radial itu lebih kuat. Karena kan napaknya dia lebih 90 derajat. Kalau diagonal dia gini. Nah, ini ada di bengkel ini ada ban yang unik, Mbak. Ini produksinya tahun 2024, tapi kondisinya sudah parah. Parah ya. Ayo kita lihat Sobatpedia. Yang ini parah kebanyakan Dunlop ya, mereknya Dunlop. Ini bagus loh, ya kan? Nah, kita lihat yang sebut Mas Hardi itu gimana sih parahnya? Ini, Pak. Wow, Sobatpedia. Bukan ban MotoGP, teman-teman. Tapi ini memang benar-benar udah gundul ini. Ini kayak mobil F1 ya. F1 ya. Ini kalau kita baca ya produksinya berarti dia diproduksi di tahun 2024 nih, teman-teman. Iya. Minggu ke-48. Nah, terus di sini kalau kita saksikan dia 175 lebarnya. Terus 60% dari 175 ketebalannya, ringnya ring 15. Di sini dia 81S. Nah, berarti kalau tadi T 190, S itu berarti 180 maksimal. Di bawahnya T tadi itu ya? Ya, di bawahnya, Pak. Jadi dia maksimal itu. Tapi yang saya heran nih, kenapa kok bisa begini? Ini kalau kita lihat di sini segitiga TWI-nya itu dia batasnya itu udah nggak ada. Artinya ini udah batikannya nggak ada, udah nebras TWI-nya. Ditambah lagi dengan di sana, Pak. Bapak bisa masuk dikit, Pak Taufik. Nah, ini ada kawat ya. Mungkin tak belokkan aja. Oh, dibelokin ya? Oh, tapi lagi dicabut akinya sama SA kita. Dari mana kita lihat ya? Dari sini? Dari depan nih, Pak. Nah, ini kolong bawah nih, Pak. Coba, dari mana? Nah, jadi kawatnya sudah terlihat. Kalau ini dia betul-betul botak, Pak. Ya Allah, mengerikan. Ya mungkin mobilnya atau mobilitasnya mobil sangat sering ya. Sering dipakai. Jadi dia bisa jadi satu hari bisa sampai 100 kilo lebih ya, sehari. Kalau ini kan sebelah kanan, kita lihat sebelah kiri. Ini sama ternyata. Nah, ini dia 2024. Nah, ini 2024 minggu ke-48. Nah, tapi kondisinya sudah seperti ini, teman-teman. Bannya sempat naik air kan. Bannya sudah gundul. Nggak ada sama sekali batikannya, Pak. Sampai kawatnya keluar. Kawatnya Sobatpedia, hati-hati. Nah, ini kita cek rem juga ngeri ya. Ngelepas bannya aja udah resiko. Nah, yang mau ditanya Mas Hardi nih, dengan kondisi seperti ini, apakah ini masih layak? Enggak. Enggak. Pakai nanya. Udah nggak layak ini. Tapi kan masih 2024, Mas. Ya, secara tahun memang masih, tapi kan kita berbicara di sini adalah aktualnya. Jadi kalau sudah ban ya meskipun dia tebal, tapi kalau tebalnya tebal separuhnya dia sudah kelihatan gundul atau mungkin ada benang atau kawat yang terlihat udah keluar, itu akan berefek pada kemudi, sistem kemudi. Jadi setirnya bisa miring atau mungkin mobilnya lari kanan kiri. Nah, itu bisa terjadi. Nah, penyebabnya apa? Kebanyakan itu adalah suspensi. Kalau yang kita temukan ya, shocknya itu udah lemah. Jadi lemah bisa lemah separuh. Atau mungkin
sporing. Sporing. Nah, sporingnya dia bermasalah. Nah, sporing bermasalah ini kan banyak penyebabnya. Bisa rack end-nya dioblak, tirut oblak, atau mungkin lower armnya dia bushingnya bermasalah, ball joint-nya bermasalah. Akhirnya yang terjadi sporingnya nggak bagus, kaki-kakinya juga sudut chambernya nggak bagus, casternya nggak bagus. Yang termakan duluan siapa? Penumpu dari beban, yaitu ban. Kayak gitu. Nah, ban seperti ini kenapa bisa gundul? Saya juga lagi mencari tahu nih. Ini mobil ini masalahnya apa? Apakah dia sporing yang bermasalah, ataukah dia bushing yang bermasalah, atau faktor lain? Tapi kalau dilihat dari tadi ya, mobil pertama kita lihat apa ya, itu 2019. Iya. Ada retakan di bagian samping. Ini nggak ada sama sekali retakan. Berarti asli dong ini? Ini asli, kamu yang besar. Bulu-bulunya masih ada. Nah, ini sama sekali nggak ada retakan. Berarti memang bisa jadi ini memang mobilitasnya tinggi. Tinggi ya? Mobilitasnya tinggi. Tapi ini jangan dicoba di jalan tol, teman-teman. Jadi hal seperti ini sangat bahaya sekali. Apa risiko yang pertama yang akan dirasakan oleh pemilik kendaraan, Mas, dengan kondisi seperti ini? Bunyi pasti. Oh, bunyi? Ketika jalan udah kecepatan 40 km per jam, biasanya akan bunyi. Kenapa? Karena sumbangsihnya si kawat yang sudah kelihatan itu terhadap suara itu sangat besar. Jadi kawat-kawat ini kalau dia udah jalan di permukaan jalan, dapat aspal atau terlebih beton ya, itu dia akan sangat bising sekali, Pak. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, tentunya kemudi jadi tidak stabil karena permukaan ban yang tidak rata. Kayak gitu. Entah ini rata banget ya. Iya, kayak mobil ini ya, ban slick ya. Apa ya? Nah, bener. Kayak bannya MotoGP. MotoGP. F1 ya. Jangan-jangan bannya F1 ya. Tapi di sini ya kok cuma 8 S kok. Oh, S 200 enggak 180 ya. S itu coba saya cek ya. Nah, ini teman-teman. Jadi ada R 170, berarti S itu maksimal 180 km per jam. Kalau dipakai buat F1 ya ini nggak nyampe finish, Pak. Baru akselerasi, gitu. Tikungan pertama udah meledak. Kayak gitu. Baik, Mas Ari, ini kan kalau pas posisi hujan, ya kendala ban seperti ini, pengalaman Mas Ari seperti apa? Nah, alhamdulillah saya belum pernah pakai ban botak, tapi saya pernah pakai ban yang dia nggak botak, mengalami aquaplaning pernah. Jadi pas posisi hujan lagi deras di waktu sore, Pak, jalanan sepi, saya cuma lari 60, tapi air itu memang bukan genangan, tapi dia mengalir nyamping, Pak. Mengalir nyamping seperti itu. Begitu dia jalan, ya mungkin di kecepatan 60 sampai 80 itu dia sudah mulai ngambang ya. Awal pertama ngambang. Itu dia posisinya ngelewatin itu tuh mobil bisa kayak geser gitu. Nah, itu kalau misalnya yang panik itu malah justru rem, buang setir. Oh, buang setir. Malah justru buang setir. Kalau udah kayak gitu ya pasrah. Kita nggak bisa ngimbangin, buang setir malah bikin memperparah. Ya, betul. Jadi kalau udah kayak gitu ya wis, kita hanya bisa ngerem pun juga direm pelan, kalau dia sudah ngambang dia akan slip. Saya dulu pernah sama teman kami Mas David itu, ketika tes jalan hujan-hujan, itu benar-benar kondisinya hujan dan larinya sekitar 80 sampai 90-an. Itu waktu itu kondisinya ada mobil di depan kami yang ngerem dada, Pak. Ngerem dada, kita ngerem dada itu betul-betul mobil itu nggak berhenti tapi merosot gitu, Pak. Mobilnya manual, mesin sampai mati. Berarti kan ban udah stop. Tapi karena dia masih melaju ya, alhamdulillahnya nggak sampai nabrak di depan kita yang ngerem dada itu. Itu kondisinya begitu dia ngerem depan, ya mungkin jarak sekitar 30 meteran nih. Itu kita rem juga, karena kan hanya kelihatan lampu, Pak. Hanya kelihatan lampu, tahu-tahu lampu merah. Begitu kita rem itu, kondisi ban ini udah, karena mesin itu sampai mati. Mobil kopling gitu. Kan udah, berarti kita ngerem itu belum sempat nginjek kopling, tapi ban itu udah stop. Berarti kan dia ngambang, Pak. Ketika hujan itu. Nah, itu yang dinamakan aquaplaning. Aquaplaning itu berarti kondisi di mana ban itu memang terpisah dari permukaan jalan, sehingga dia terpisahkan oleh air, sehingga dia ngambang, ngeplaning gitu. Jadi mirip itu ya, apa yang di sungai ya, kita lempar batu itu ya? Oh iya bener, kita ngelempar batu di sungai itu kan dia kan loncat-loncat di atas permukaan air ya, itu mungkin seperti itu, Pak. Nah, itu potensi aquaplaning itu terjadi ketika dia batikannya kayak tadi ya, dia nggak bisa membelah air, adanya batikan dan juga arsiran di ban itu kan dia kan fungsinya buat salah satunya selain traksi terhadap permukaan jalan, itu juga buat membelah air, Pak.
Oke. Gitu. Baik, pertanyaan terakhir Mas Ardi. Berapa tahun sih sebenarnya kita tuh harus ganti ban? Tergantung kondisi sih. Tergantung kondisi ya. Cuman kalau saya pribadi ya, itu patokan mobil-mobil itu kalau udah 5 tahun kita ganti bannya. Kadang kalau kita pergi, ya tergantung kebutuhan juga sih. Kalau buat kota-kota saja kita nggak masuk tol. Kalau tol itu kan biasanya ban atau permukaan jalan itu kan terbuat dari beton, Pak. Iya. Beton itu kan ada arsirannya ya. Kalau kita saksikan itu ada arsirannya. Arsirannya itu kan nanti kan kalau terkena dengan arsiran atau batikannya ban, itu kan tentu akan menjadikan ban itu terkoyak. Nah, kalau dia sudah di atas 5 tahun, semakin besar celahnya yang masih tebel, itu maka akan potensi ketariknya akan semakin besar pula. Kayak gitu. Jadi kalau komponya udah jelek, kita pernah memberikan informasi ke customer Elgrand. Jadi customer Elgrand itu kita dapati bannya itu sudah produksinya udah terlalu lama. Dan sudah terlihat adanya retakan-retakan. Itu kita kasih tahu, Pak, ini bannya sebaiknya diganti. Dia nggak ganti, Pak. Siang hari perjalanan ke Bandung bannya pecah. Di tol. Di tol. Dan untungnya nggak ada korban jiwa. Tapi yang jelas ban pecah itu bukan hanya kita yang rugi. Pengguna jalan yang lain juga bisa mengalami kerugian. Mungkin ban kita pecah, mobil kita tahu-tahu miring ke kanan atau miring ke kiri. Ternyata di belakang ada yang nggak siap dengan kecepatan tinggi. Nah, itu bisa fatal. Gitu. Jadi bisa dibilang nyawa kita itu ada di ban. Ya, tanda kutip ya, teman-teman. Ketika kita jalan itu kan coba kita lihat semua mobil, baik dia yang mobilnya mesin bensin, diesel sampai dengan EV, elektrik ya, kalau yang mobil-mobil listrik itu kan semua pakai ban. Betul. Jadi semua bertumbuh di ban. Kalau bannya udah di atas 5 tahun ya nggak usah pelit-pelit lah. Sayang nyawa kita, sayang keselamatan kita, mendingan diganti. Cari ban yang teman-teman sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya kebutuhan di tol cepat, atau mungkin saya sering keluar, apalagi sekarang Jawa itu terkenal dengan pembangunan tolnya. Jadi kalau udah teman-teman mau dari Cirebon ke Jogja, Jakarta ke Surabaya, itu kan pasti ngambil jalur tol. Kalau udah mau masuk jalur tol, perhatikan bannya, tekanannya, batikannya, produksinya, kemudian batas beban dan kecepatannya itu harus diperhatikan supaya kita di perjalanan selamat sampai di tujuan. Seperti itu, Pak Taufik. Baik, terima kasih Mas Ardi. Ya, buat teman-teman yang punya pengalaman tentang ban, bisa teman-teman komentar di YouTube kami. Kemudian teman-teman bisa share apa yang terjadi ketika ban kekerasan kah, atau mungkin terlalu lunak kah, itu kita bahas di episode kali ini. Mungkin teman-teman punya pengalaman, silahkan di share di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.